Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan merangkum Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Peraturan Menteri ini terdiri dari 7 bab, di mana bab 1 adalah ketentuan umum yang pasal satunya menjelaskan beberapa istilah yang digunakan pada peraturan. Dari beberapa istilah tersebut, pada ayat kelima disebutkan konstruksi berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Kemudian pada ayat ketujuh disebutkan bangunan konstruksi berkelanjutan adalah bangunan konstruksi yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Kemudian di pasal kedua disebutkan bahwa pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan berlaku bagi unit organisasi teknis dan atau masyarakat jasa konstruksi. Kemudian bab 2 tentang pilar konstruksi berkelanjutan. Pada pasal 3 menjelaskan pilar dasar konstruksi berkelanjutan meliputi A. Secara ekonomi layak bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. B. Menjaga pelestarian lingkungan dengan mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan meminimalkan dampak lingkungan. Dan C. Mengurangi kesenjangan sosial masyarakat secara menyeluruh. Kemudian, di pasal 4, menjelaskan prinsip berkelanjutan pada seluruh sumber daya dan siklus hidup bangunan gedung dan atau bangunan sipil. Selanjutnya, kita lihat prinsip berkelanjutan yang disebutkan pada pasal 4. A. Kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak. Kemudian B. Pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Dilakukan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja atau SMKK dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Prinsip berikutnya yang C, pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. D. Pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non-fisik. E. Penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya. F. Penggunaan sumber daya hasil siklus ulang. G. Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian. H. Mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana. I. Orientasi kepada siklus hidup. C. Orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan. K. Inovasi teknologi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Dan L. Dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi. Selanjutnya bab 3, persyaratan konstruksi berkelanjutan. Pada pasal 5 menjelaskan persyaratan konstruksi berkelanjutan. A. Persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Persyaratan teknis berupa persyaratan keandalan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan. Dan C.
persyaratan teknis konstruksi berkelanjutan yang harus dipenuhi mulai dari tahapan perencanaan umum, pemrograman, pelaksanaan konsultansi konstruksi, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Persyaratan teknis konstruksi berkelanjutan dirangkum di video lain. Selanjutnya, bab 4 tentang tata cara penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Pada pasal 6-14 dijelaskan tata cara penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan umum, pemrograman, pelaksanaan konsultansi konstruksi, dan/atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri atas pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, dan pembongkaran. Hal ini dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan a. prinsip konstruksi ramping, dan/atau b. penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan atau Building Information Modeling. Skema penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan dirangkum di video lain. Selanjutnya, bab 5, predikat konstruksi berkelanjutan. Pada pasal 15-16 dijelaskan pemberian dan tata cara penetapan predikat konstruksi berkelanjutan. Nantinya, predikat konstruksi berkelanjutan akan terdiri atas predikat utama, madya, dan pratama, yang dilakukan melalui penilaian kinerja pada setiap tahapan penyelenggaraan konstruksi. Penilaian kinerja konstruksi berkelanjutan dirangkum di video lain. Selanjutnya bab 6, pembinaan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Pada pasal 17 dijelaskan pembinaan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan yang dilakukan melalui predikat konstruksi berkelanjutan yang terdiri atas a. pelaksanaan kebijakan konstruksi berkelanjutan, b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, dan c. pengembangan kerjasama penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Kemudian bab terakhir, bab 7, ketentuan penutup, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 18 dan 19, yang mencabut Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 PRT M 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan pemukiman, dan diganti dengan peraturan ini. Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan ini menjadi mandat cara membangun demi masa depan.